Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Ya anak-anak sekolah Minggu, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Duduk yang manis, kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Kita angkat satu pujian dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Ya, anak-anak sekolah Minggu, kita akan baca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, silakan duduk. Kita akan baca Mazmur berbalasan dari Mazmur 51 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-12 Ibu Guru akan bacakan, dan ayat yang ke-13 anak-anak sekolah Minggu di rumah yang akan membacakannya. Firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Ya anak-anak sekolah Minggu, sebelum kita dengarkan cerita dari Ibu Guru Gian, mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Shalom anak-anak sekolah Minggu. Ya, sekarang kita mau doa sebelum cerita. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dari awal hingga selesainya cerita. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak sekolah Minggu, sekarang kita mau mendengarkan cerita baru. Tapi Ibu Guru mau memutarkan video. Mari kita nonton sama-sama videonya ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah
kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi,
maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, anak-anak sekolah minggu, itulah tadi video yang kita nonton bersama. Ya, Ibu Guru mau menyimpulkan bahwa Tuhan sayang kepada semua bangsa. Maka dari itu Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Niniwe untuk bertobat dan tidak melakukan kejahatannya. Yunus diutus kedua kalinya untuk menyampaikan malapetaka dan hukuman Tuhan. Dan orang Niniwe menerima dan mau bertobat. Nah, anak-anak sekolah minggu, jika kita melakukan kesalahan, marilah kita bertobat kepada Tuhan melalui doa. Ya, demikianlah cerita kita. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Ya, anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita jalankan persembahan syukur kita dengarkan nats persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil persembahan kita dijalankan, kita angkat satu pujian, beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Ya, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Semua ambil sikap yang baik, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai ibadah sekolah minggu kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak sekolah minggu kami dalam ia bermain dan belajar. Kiranya Tuhan Yesus juga menjauhkan dari segala macam penyakit, virus-virus yang jahat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan, berkati setiap makanan dan obat-obatan yang ia konsumsi. Tuhan Yesus yang baik, sekarang juga kami mau berdoa buat kedua orang tua anak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, dalam mendidik anak-anak sekolah minggu kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat para guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam ia beraktivitas dan bekerja.
Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami bawa ke dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, sedang kita bangkit berdiri, pasukan Kristus, siap. Ya, kita angkat satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Ya, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.